Selamat datang di channel Rico Star. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu kota paling dinamis dan menarik di dunia, Hong Kong. Terletak di tepi selatan Tiongkok, Hong Kong merupakan jantung budaya, keuangan, dan inovasi yang unik. Dikenal dengan cakrawala kota yang memukau, tradisi yang kaya, serta kontras yang mencolok antara modernitas dan tradisi, kota ini selalu menawarkan cerita yang tak pernah habis untuk diceritakan. Dalam video ini, kita akan menyelami segala aspek yang membuat Hong Kong begitu istimewa. Mulai dari sejarahnya yang kompleks, yang telah melihat transformasi dari desa nelayan sederhana menjadi kekuatan kolonial dan kini sebagai pusat keuangan internasional, hingga kebudayaan yang merupakan perpaduan dari timur dan barat yang mempesona. Kami akan membawa Anda menyusuri jalan-jalan Hong Kong, mengeksplorasi landmark bersejarah, mencicipi kelezatan kuliner lokal, dan menyaksikan dinamika kehidupan sehari-hari di kota ini. Hong Kong bukan hanya tentang gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan yang glamor, ini adalah tempat di mana tradisi kuno dan inovasi modern berpadu secara harmonis. Jadi, siapkan diri Anda untuk petualangan yang akan membuka mata dan memperluas wawasan Anda tentang kota yang selalu beradaptasi ini. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan kita ke Hong Kong. Mari kita lanjutkan dengan eksplorasi sejarah Hong Kong yang kaya dan kompleks. Sejarah Hong Kong mencakup banyak era dan perubahan signifikan dari zaman prakolonial hingga statusnya saat ini sebagai pusat keuangan global. Sebelum kedatangan penjajah barat, Hong Kong merupakan sebagian kecil dari peradaban Tiongkok yang kaya didominasi oleh aktivitas nelayan dan petani kecil. Wilayah tersebut sebagian besar tenang dan tidak terganggu dengan beberapa desa Tanka dan Hakka yang tersebar di seluruh pulau. Segalanya berubah pada tahun 1842 ketika Hong Kong dicaplok oleh Britania Raya setelah Perang Candu Pertama. Perjanjian Nanking menandai awal era kolonial di Hong Kong. Britania melihat potensi wilayah tersebut sebagai pelabuhan perdagangan yang dapat membantu mereka mengamankan jalur perdagangan dengan Tiongkok dan sekitarnya. Hong Kong berkembang pesat sebagai pelabuhan perdagangan internasional dan perubahan ini membawa infrastruktur dan investasi barat yang signifikan. Pada tahun 1898, Britania menambah wilayahnya dengan menyewa New Territories dengan kontrak 99 tahun yang memperluas wilayah Hong Kong secara signifikan. Abad ke-20 menyaksikan Hong Kong bertransformasi menjadi pusat industri dan keuangan. Populasi dan ekonomi Hong Kong meledak, namun masa ini juga diwarnai oleh tantangan, termasuk pendudukan Jepang selama Perang Dunia II yang meninggalkan dampak mendalam dan menyedihkan pada penduduk lokal. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Hong Kong dari tahun 1941 hingga 1945. Pendudukan ini merupakan periode yang sangat sulit bagi penduduk lokal dengan kekerasan, kelaparan, dan penderitaan yang meluas. Namun semangat warga Hong Kong tidak pernah pudar dan mereka berjuang untuk membangun kembali kota mereka setelah perang berakhir. Menuju akhir abad ke-20, masa depan Hong Kong menjadi subjek perdebatan dan negosiasi intens. Pada tahun 1984, Britania dan Tiongkok menandatangani deklarasi bersama Sino-Britania yang menetapkan bahwa Hong Kong akan dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997 di bawah kebijakan satu negara dua sistem. Penyerahan ini menandai awal babak baru bagi Hong Kong yang mempertahankan otonomi ekonomi dan administratif yang luas. Sejak penyerahan kembali, Hong Kong telah menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial, namun tetap mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan dan perdagangan global. Dengan kombinasi unik dari warisan Tiongkok dan pengaruh kolonial Barat, Hong Kong terus menjadi wilayah yang dinamis dan penuh kontras. Sejarah Hong Kong adalah cerita tentang ketahanan dan adaptasi. Dari desa nelayan yang tenang hingga menjadi metropolis global, Hong Kong telah menjalani perjalanan yang luar biasa, membentuk karakteristik unik yang dilihat dunia hari ini. Mari kita lanjutkan dengan eksplorasi geografi dan landmark terkenal Hong Kong yang memainkan peran penting dalam memahami identitas dan evolusi kota ini menjadi metropolis global yang dinamis.
Hong Kong terletak di pantai tenggara Tiongkok, berbatasan dengan Provinsi Guangdong di utara dan Laut Tiongkok Selatan di selatan dan timur. Wilayah ini terdiri dari Hong Kong Island, Kowloon Peninsula, New Territories, dan lebih dari 200 pulau kecil dengan Lantau Island sebagai yang terbesar di antaranya. Pemandangan alam di Hong Kong sangat beragam dari puncak-puncak yang memukau seperti Victoria Peak di Hong Kong Island hingga pantai berpasir dan taman nasional yang luas di New Territories. Kowloon dan Hong Kong Island adalah pusat kepadatan urban, sementara New Territories menawarkan lebih banyak ruang terbuka dan kurang padat penduduknya. 1. Victoria Peak. Salah satu tempat wisata paling terkenal di Hong Kong, Victoria Peak menawarkan pemandangan panoramik kota dan pelabuhannya yang spektakuler. Pengunjung bisa naik Peak Tram, salah satu kereta kabel tertua di dunia, untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan dari puncak. 2. Pelabuhan Victoria. Terkenal dengan pemandangan cakrawala kota yang ikonik, Pelabuhan Victoria adalah jantung kegiatan di Hong Kong. Tempat ini sangat populer untuk pertunjukan Symphony of Lights, sebuah pertunjukan cahaya dan suara yang menampilkan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang pelabuhan. 3. Patung Buddha Tiantan. Terletak di Pulau Lantau, patung Buddha perunggu besar ini adalah salah satu ikon terbesar dan paling dihormati. Patung ini duduk di atas bukit, dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan dan merupakan pusat spiritualitas dan kebudayaan. 4. Start Ferry. Mengoperasikan layanan antara Hong Kong Island dan Kowloon sejak akhir abad ke-19, Start Ferry tidak hanya merupakan cara transportasi yang penting tetapi juga bagian integral dari identitas lokal. Perjalanan singkat ini menawarkan salah satu pandangan terbaik skyline Hong Kong. 5. Temple Street Night Market. Pasar malam ini di Kowloon adalah tempat yang ramai dengan penjual yang menawarkan berbagai barang dari makanan jalanan hingga souvenir. Pasar ini juga terkenal dengan penampilan opera kanton dan ramalan nasib. 6. Museum Sejarah Hong Kong. Untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan Hong Kong, kunjungan ke museum ini sangat disarankan. Pameran di museum ini melacak evolusi Hong Kong dari zaman geologi hingga era modern. Dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, Hong Kong menawarkan lebih dari sekedar aktivitas urban. Ia merupakan perpaduan unik dari alam dan kota yang harmonis. Setiap sudut Hong Kong memiliki cerita yang siap diceritakan, membuatnya menjadi salah satu destinasi paling menarik di dunia. Dalam segmen ini, kita akan mengeksplorasi kebudayaan dan masyarakat Hong Kong, yang merupakan perpaduan unik dari timur dan barat, mencerminkan warisan yang kaya dan kompleksitas sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Hong Kong dengan sejarahnya sebagai bekas koloni Inggris dan akar budaya Tionghoa yang kuat, menampilkan campuran kebudayaan yang beragam. Ini tercermin dalam bahasa, makanan, festival, dan kehidupan sehari-hari penduduknya. Bahasa Inggris dan Kantonis adalah dua bahasa dominan yang digunakan, dan ini simbol dari integrasi budaya yang lebih besar. Hong Kong terkenal dengan perayaannya yang meriah dan berwarna. Festival tradisional Tionghoa seperti Tahun Baru Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Perahu Naga dirayakan dengan semangat tinggi. Perayaan-perayaan ini sering diisi dengan tarian naga dan barongsai, petasan, serta pesta makanan tradisional. Selain itu, perayaan Natal dan Tahun Baru juga diselenggarakan secara besar-besaran, menunjukkan pengaruh Barat. Hong Kong juga memiliki scene seni dan pertunjukan yang sangat dinamis. Dari teater dan opera kanton hingga pameran seni kontemporer dan festival film, kota ini adalah hub utama untuk seni dan budaya. The Hong Kong Arts Festival dan The Hong Kong International Film Festival adalah dua acara penting yang menarik audiens dan peserta internasional. Kuliner Hong Kong adalah contoh lain dari sintesis kebudayaan. Dari dimsum tradisional dan makanan jalanan seperti bola ikan dan egg tart hingga restoran-restoran yang menyajikan masakan internasional, pilihan kuliner di kota ini tak ada habisnya. Pengaruh kuliner kanton dominan, tetapi mudah menemukan masakan dari seluruh Tiongkok serta internasional berkat status Hong Kong sebagai pusat global. Masyarakat Hong Kong terkenal dengan keramahan dan efisiensinya, tetapi juga untuk kehidupan kota yang cepat. Etos kerja yang kuat dan semangat komunitas terlihat jelas di tengah arus kehidupan kota yang padat. Warga Hong Kong memiliki gaya hidup yang sangat urban, memanfaatkan setiap inch ruang yang ada dengan cerdik. Kepadatan tinggi dan harga properti yang melambung tinggi telah mendorong desain inovatif dalam perumahan dan penggunaan ruang publik. Sistem pendidikan di Hong Kong adalah salah satu yang terbaik di Asia dengan campuran pendidikan berbasis kolonial Inggris dan sistem tradisional Tiongkok. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif dan berorientasi pada prestasi.
Dengan latar belakang multikultural yang kaya, Hong Kong tidak hanya merupakan pusat keuangan dan perdagangan, tetapi juga kota yang penuh dengan keanekaragaman budaya yang membuatnya unik. Kehidupan di Hong Kong adalah perpaduan dari tradisi yang dihormati dan inovasi modern, menciptakan sebuah mosaik budaya yang hidup dan berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi dan industri Hong Kong, yang merupakan aspek penting yang membentuk dinamika dan perkembangan kota ini sebagai pusat keuangan internasional. Hong Kong dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terdepan di dunia, dengan ekonomi yang sangat liberal, efisien, dan terbuka terhadap perdagangan internasional. Keunggulan geografisnya, sistem hukum yang stabil, kebijakan pajak yang rendah, dan infrastruktur yang canggih telah menjadikan Hong Kong sebagai lokasi yang menarik bagi investor dan bisnis global. Sektor keuangan adalah tulang punggung ekonomi Hong Kong, mencakup perbankan, asuransi, dan pasar modal. Bursa Efek Hong Kong adalah salah satu bursa terbesar di Asia dan menjadi tempat utama untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok dan internasional dalam menggalang modal. Hong Kong juga merupakan salah satu pusat terbesar dunia untuk perbankan dan keuangan dengan lebih dari 70 dari 100 bank terbesar dunia beroperasi di sini. Berlokasi di pintu masuk laut Tiongkok Selatan dan berdekatan dengan Tiongkok Daratan, Hong Kong juga adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Ini memperkuat perannya dalam perdagangan internasional dan logistik. Pelabuhan kontainernya yang salah satu yang terbesar di dunia memainkan peran kritikal dalam perdagangan maritim global. Pariwisata merupakan sektor penting lainnya dalam ekonomi Hong Kong. Dengan atraksi seperti Disneyland Hong Kong, Ocean Park, museum-museum, dan acara kultural seperti Festival Film Internasional Hong Kong, sektor ini menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Industri pariwisata juga mendukung ekonomi lokal melalui hotel, restoran, dan jasa lainnya. Sektor real estate di Hong Kong terkenal dengan harga properti yang sangat tinggi yang dipicu oleh permintaan yang kuat dan pasokan yang terbatas. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pasar perumahan tetapi juga sektor komersial dan retail. Meskipun Hong Kong memiliki ekonomi yang sangat berkembang, kota ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketimpangan sosial yang meningkat dan harga perumahan yang tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduknya. Ketergantungan yang besar pada sektor keuangan juga menjadikan ekonomi Hong Kong rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, ketegangan politik dan perubahan kebijakan dari Tiongkok Daratan dapat mempengaruhi stabilitas dan daya tarik Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Ekonomi Hong Kong dengan kekuatan utamanya di sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Namun untuk mempertahankan posisinya, Hong Kong perlu menavigasi tantangan internal dan eksternal dengan hati-hati, memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya inklusif dan berkelanjutan. Dalam segmen ini, kita akan membahas politik dan pemerintahan Hong Kong, mengkaji struktur pemerintahannya dan hubungannya yang unik dengan Cina, serta isu-isu politik kontemporer yang dihadapi. Hong Kong adalah daerah administratif khusus atau DAK Republik Rakyat Tiongkok, diberikan otonomi yang luas di bawah kebijakan satu negara, dua sistem, yang disepakati sebelum penyerahan dari Britania pada tahun 1997. Sesuai dengan kebijakan ini, Hong Kong diperbolehkan untuk mempertahankan sistem hukum dan pemerintahannya sendiri, kecuali dalam urusan pertahanan dan hubungan luar negeri yang dikelola oleh pemerintah pusat Cina. Pemimpin utama Hong Kong adalah Chief Executive yang dipilih oleh komite pemilihan yang terutama terdiri dari anggota-anggota pro-Beijing dan memegang tanggung jawab eksekutif tertinggi di wilayah tersebut. Dewan Legislatif Hong Kong atau LegCo adalah badan legislatifnya, bertugas membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan mengawasi pekerjaan pemerintah. Namun struktur pemilihannya yang kompleks seringkali menghasilkan mayoritas anggota yang pro-pemerintah yang membatasi peran oposisi. Sejak penyerahan kembali pada tahun 1997, hubungan antara Hong Kong dan pemerintah pusat Cina telah menjadi sumber ketegangan dan kontroversi yang signifikan. Pemerintah Cina memegang pengaruh yang kuat atas kebijakan dan politik Hong Kong melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaruhnya atas pemilihan Chief Executive dan komposisi LegCo. Hong Kong telah menyaksikan serangkaian demonstrasi pro-demokrasi selama beberapa tahun terakhir, yang paling menonjol adalah protes 2014 dan 2019. Gerakan ini dipicu oleh berbagai isu termasuk tuntutan untuk pemilihan langsung Chief Executive dan anggota LegCo, serta kekhawatiran atas pengikisan kebebasan yang dijanjikan dalam kerangka satu negara, dua sistem. Pada tahun 2020, Cina mengenakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial di Hong Kong, yang memperluas kemampuan untuk menangkap dan menuntut aktivis dan orang lain yang dianggap mengancam keamanan nasional. Undang-undang ini telah menghasilkan kritik luas dari komunitas internasional dan dikhawatirkan akan semakin mengikis kebebasan dan otonomi Hong Kong. Hubungan Hong Kong dengan Cina dan dunia terus berada dalam keadaan dinamis.
Sementara pemerintah pusat berusaha memperkuat kontrol, banyak warga Hong Kong dan pengamat internasional tetap khawatir tentang masa depan kebebasan dan otonomi yang dijanjikan. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian politik dan dapat mempengaruhi stabilitas serta daya tarik Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Politik dan pemerintahan Hong Kong terus berkembang dengan dinamika internal dan eksternal yang membentuk jalannya masa depan wilayah tersebut. Ketegangan antara keinginan untuk demokrasi yang lebih besar dan pengaruh Cina yang meningkat merupakan tema penting dalam politik Hong Kong saat ini. Dalam segmen ini, kita akan membahas permasalahan kontemporer yang dihadapi Hong Kong yang mencakup berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Masing-masing isu ini memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warganya serta dinamika politik dan ekonomi regional. Hong Kong merupakan salah satu tempat paling padat penduduk di dunia, dengan kepadatan yang mencapai titik di mana hal itu secara serius mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Kepadatan ini memperburuk masalah perumahan dengan banyak warga tinggal di apartemen yang sangat kecil atau bahkan di kandang kelinci. Harga perumahan yang sangat tinggi membuat rumah menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk, mendorong pemerintah untuk mencari solusi termasuk pembangunan perumahan publik yang lebih banyak. Kepadatan Hong Kong juga berkontribusi pada masalah lingkungan, termasuk polusi udara dan manajemen sampah. Polusi udara yang sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan dan industri, serta faktor-faktor regional dari daratan utama Cina seringkali mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan. Hong Kong juga berjuang dengan pengelolaan sampahnya dengan fasilitas yang kelebihan kapasitas dan kebutuhan mendesak untuk solusi daur ulang yang lebih efektif. Pembagian kekayaan yang tidak merata adalah masalah besar lainnya di Hong Kong. Meskipun memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia, ketimpangan pendapatan sangat tinggi yang menciptakan kelas sosial yang sangat terpolarisasi. Ini juga memperburuk masalah sosial lainnya seperti akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Isu politik kontemporer yang telah dibahas sebelumnya juga merupakan tantangan signifikan di Hong Kong. Implementasi Undang-Undang Keamanan Nasional oleh pemerintah Cina telah memicu kekhawatiran baru mengenai kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Hal ini menambah tekanan pada pemerintah Hong Kong untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan pelestarian hak dan kebebasan yang dijamin di bawah konstitusi Hong Kong. Respons Hong Kong terhadap pandemi COVID-19 juga mengungkapkan beberapa kekuatan dan kelemahan dalam infrastruktur kesehatan dan kebijakan publiknya. Meskipun secara awal berhasil menangani wabah tersebut dengan efektif. Tantangan seperti ketegangan pada layanan kesehatan dan dampak ekonomi dari pandemi telah memperlihatkan kebutuhan untuk strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi krisis kesehatan global. Permasalahan kontemporer di Hong Kong adalah multifaset dan saling terkait, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak kota global modern. Mengatasi isu-isu ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan lokal dan internasional, serta keseimbangan yang cermat antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Kedepan, bagaimana Hong Kong menavigasi isu-isu ini akan sangat menentukan masa depan sosial, ekonomi, dan politiknya. Dalam segmen ini, kita akan mengeksplorasi peran Hong Kong dalam dunia teknologi dan inovasi, termasuk perkembangan terbaru dalam industri ini serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan global. Hong Kong telah berupaya keras untuk memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi dan teknologi di Asia. Pemerintah Hong Kong telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor teknologi tinggi, termasuk fintech, bioteknologi, dan teknologi informasi. Pemerintah telah berinvestasi secara signifikan dalam infrastruktur teknologi dan menyediakan insentif bagi startup serta perusahaan teknologi besar untuk mendirikan operasi di Hong Kong. Contohnya termasuk pengembangan Hong Kong Science Park dan Cyberport yang dirancang untuk menjadi inkubator bagi perusahaan teknologi dan startup menyediakan fasilitas kelas dunia dan sumber daya yang diperlukan untuk inovasi. Fintech adalah salah satu area di mana Hong Kong benar-benar bersinar, memanfaatkan kekuatannya sebagai pusat keuangan global. Dari teknologi blockchain hingga solusi pembayaran digital, Hong Kong telah menjadi tempat uji coba dan adopsi teknologi keuangan baru yang mengubah industri keuangan. Di tengah kekhawatiran global terhadap perubahan iklim, Hong Kong juga mengembangkan solusi teknologi hijau. Inisiatif ini termasuk pengembangan teknologi yang lebih efisien untuk mengelola limbah dan polusi serta proyek untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan urban. Bioteknologi adalah bidang lain yang mendapatkan dukungan besar, terutama dalam penelitian dan pengembangan terkait kesehatan. Hong Kong berusaha menjadi pemimpin dalam inovasi medis, termasuk pengobatan yang dipersonalisasi dan bioteknologi dengan kolaborasi antara universitas, rumah sakit, dan perusahaan swasta.
Meskipun ada kemajuan besar, Hong Kong menghadapi persaingan ketat dari kota-kota lain di Asia, seperti Singapura dan Shenzhen, yang juga sedang membangun ekosistem teknologi mereka. Namun kedekatannya dengan Tiongkok, daratan memberikan akses unik ke pasar dan sumber daya yang luas, memberikan keuntungan yang signifikan. Pendidikan dan sumber daya manusia juga menjadi fokus dengan universitas dan lembaga pendidikan Hong Kong berupaya menghasilkan talenta yang dapat memenuhi kebutuhan industri yang berkembang cepat ini. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi ke masa depan, Hong Kong mempersiapkan tenaga kerjanya untuk lebih berinovasi dan kompetitif secara global. Hong Kong terus membangun reputasinya sebagai pusat inovasi dan teknologi dengan menanamkan investasi besar-besaran di berbagai sektor teknologi. Dengan kebijakan yang mendukung infrastruktur yang kuat dan kolaborasi internasional, Hong Kong menetapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam teknologi dan inovasi di panggung dunia. Masa depan Hong Kong dalam bidang ini tampak cerah dengan peluang dan tantangan baru yang akan terus membentuk evolusi kota ini sebagai sebuah hub teknologi global. Hong Kong adalah kota yang terus beradaptasi dan berkembang, selalu siap menyambut dunia dengan kekayaan budaya dan inovasinya. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang menggabungkan sejarah, budaya, inovasi, dan petualangan, Hong Kong menawarkan sebuah pemandangan yang tidak terlupakan. Ini adalah kota yang menjanjikan pengalaman yang tak hanya menyenangkan tetapi juga memberi wawasan baru tentang apa artinya hidup di salah satu kota paling unik di dunia. Dengan ini kita menutup rangkaian penjelajahan kita tentang Hong Kong, sebuah kota yang bukan hanya melihat ke masa depan tetapi juga menghargai dan merayakan masa lalunya. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan menakjubkan ini menelusuri Hong Kong, kota yang unik dengan campuran budaya yang memukau dan dinamika yang tak pernah berhenti. Kami berharap video ini telah memberikan Anda gambaran yang lebih luas tentang keindahan, kompleksitas, dan semangat kota ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten menarik yang akan datang. Bagikan pendapat Anda di komentar apakah ada bagian dari Hong Kong yang ingin Anda jelajahi lebih lanjut, atau mungkin Anda memiliki pengalaman sendiri yang ingin dibagikan. Kami senang mendengar dari Anda.